Pelajaran ke-8, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustadz Didik Suyadi Hafidhollahu Ta'ala. Bab penjelasan isim, layan shorif, dan latihan. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar radio Muslim, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Pada pertemuan yang kemarin kita telah menyampaikan macam-macam isim yang mabni. Kemudian kita langsung masuk ke halaman 15 dalam kitab Al-Muyassar, yaitu alamatu bina'il ismi, tanda-tanda mabninya isim. Jadi isim yang mabni sebagaimana juga isim yang mu'rab itu ada tandanya. Isim mu'rab yang ada dalam tabel di halaman 13 di kitab Muyassar, kita harus menghafalkannya mulai isim mufrad sampai mamnu' minas shorf atau isim layan shorif. Ketika marfu tandanya demikian, ketika mansub demikian, ketika majrur demikian, kita harus menghafalnya. Demikian juga isim-isim yang mabni ada 5. Kemarin sudah dijelaskan isim yang mabni ada 5, ada isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, serta isim syarat. Ada tanda-tandanya juga. Maka di sini disebutkan alamatu bina'il ismi, tanda-tanda mabninya isim, ya, tanda-tanda mabninya isim. Ada 4. Yang pertama, mabniyun alal fathi, mabni atas tanda fathah. Contoh, anta. Anta adalah isim dhamir, oleh karena itu dia mabni. Mabninya tandanya fathah, yaitu dilihat harokat huruf terakhirnya. Jadi kaidah untuk mengetahui tanda mabninya isim mabni adalah apa? Dengan melihat harokat terakhir, harokat dari huruf yang terakhir. Jadi dengan melihat huruf yang terakhir itu harokatnya apa, maka itulah tanda mabninya. Anta karena taknya harokatnya fathah, maka kita katakan anta mabniun alal fathi. Kaifa artinya bagaimana, itu isim istifham. Karena harokat fa-nya adalah fathah, oleh karena itu kaifa itu mabni dengan tanda fathah. Aina juga isim istifham, di mana, mabni dengan tanda fathah. Dzalika dia isim, dzalika isim isyarah. Dzalika itu isim isyarah, dia menunjukkan sesuatu yang jauh, artinya itu, dan dia mudzakkar, ya, mudzakkar dan satu mufrad. Tilka juga isim isyarah, kafnya harokatnya fathah, maka dia mabniyun alal fathi. Yang kedua adalah mabniyun alal kasri, mabni dengan tanda kasroh. Contohnya anti, isim dhamir, menunjukkan satu orang perempuan. Orang kedua, engkau seorang perempuan, anti. Hadihi, dia isim isyarah. Hadihi isim isyarah menunjukkan sesuatu yang dekat, dan yang ditunjuk tersebut adalah bendanya satu dan dia mu'annas. Haulai juga isim isyarah, dia menunjukkan sesuatu yang dekat jamak, ya, sesuatu yang dekat jamak, baik dia untuk mudzakkar maupun mu'annas. Maka ini semuanya mabniun alal kasri. Mengapa mabni alal kasri? Karena huruf terakhirnya berharokat dengan kasroh. Jadi kaidah untuk melihat tanda mabninya, ya, isim-isim yang mabni itu adalah dilihat harokat dari huruf yang terakhir. Kalau harokatnya fathah, ya kita katakan mabniyun alal fathi. Kalau harokat terakhir hurufnya adalah kasroh,
kita katakan mabniyun alal kasrati. Yang ketiga, mabniyun ala dhammi, mabni dengan tanda dhammah. Mithlu, contohnya nahnu, kami, yang menunjukkan jamak, dia dhamir yang kata ganti. Kemudian haitsu, artinya ketika, nah, dia nanti namanya dhorof, ya. Dia dhorof yang mabni. Maka ini semuanya, ya, dua isim ini kita katakan mabni atas tanda dhammah, karena harokat huruf terakhirnya adalah dhammah. Yang keempat, mabniyun ala sukuni, mabni dengan tanda sukun. Mislu, contohnya hum, mereka, para laki-laki. Ini menunjukkan orang ketika jamak untuk laki-laki. Antum, kalian para laki-laki, semuanya dhamir. Antum, mimnya sukun. Ana, ya. Ana itu diakhiri oleh alif, dan alif dulu kita katakan bahwasanya alif itu adalah kata huruf yang tidak mungkin menerima harokat. Oleh karena itu dia sukun, ya, di atasnya ada sukun, karena dia tidak mungkin menerima harokat. Beda dengan hamzah. Kalau hamzah itu mungkin menerima harokat. Pendengar radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah tanda-tanda mabninya suatu isim. Jadi isim yang mabni ada 5, sebagaimana yang disebutkan di kitab Al-Muyassar ada 5. Kemudian tandanya apa saja kita hafalkan. Yang pertama mabniyun ala fathi, apa saja itu. Kemudian mabniyun ala kasri, mabniyun ala dhammi, mabniyun ala sukuni. Kaidahnya adalah dengan melihat harokat huruf terakhir dari isim tersebut. Jadi kaidahnya mengetahui tanda mabninya suatu isim adalah dengan melihat harokat terakhir, ya, harokat huruf yang terakhir dari isim tersebut. Sekarang kita masuk ke perincian dari asma dari al-mamnu minas sarf atau al-ismu alladhi la yansorifu. Jadi sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang permasalahan ada isim yang dia selamanya tidak boleh ditanwin, dan ketika majrur tandanya kasroh. Isim apa itu? Yaitu al-mamnu'u minas sarfi atau ghairu munsharif atau la yansorif, sama saja, yaitu isim la yansorif, yaitu isim yang dia tidak masuk tanwin padanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika majrur tandanya bukan kasroh akan tetapi fathah. Ini jika memenuhi 2 syarat. Nanti jika dia memenuhi 2 syarat, insyaallah akan disebutkan. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis Ustadz Aceh Zakaria, beliau mengatakan tafasilul asma'i allati la tansorifu. Perincian isim-isim allati la tansorif, yaitu isim-isim la tansorif atau la yansorif, bisa saja. Maka perinciannya untuk isim-isim la yansorif atau ghairu munsorif atau mamnu' minas sarf ada 2. Jadi para ulama nahwu membagi bahwasanya isim la yansorif itu terbagi menjadi 2. Kenapa dia tidak boleh ditanwin? Itu sebabnya ada 2. Yang pertama dijelaskan bahwasanya yaitu nau'un yumna'u minas sarfi bisababin illatin wahidatin, yaitu dia dikatakan isim yang tidak boleh ditanwin mamnu' minas sarf karena satu sebab saja, karena satu sebab. Yang kedua yaitu yumna'u minas sarfi bisababi illataini, yaitu dia tercegah dari dia tidak boleh ditanwin karena ada 2 sebab. Jadi saya ulang bahwasanya mamnu' minas sarf terbagi menjadi 2. Dia mamnu' minas sarf karena satu sebab, yang kedua karena 2 sebab. Yang karena satu sebab terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3. Yang di sini disebutkan nomor 1, 2, dan 3. Yaitu yang pertama adalah
sighatu muntahal jumu'i. Adalah sighat muntahal jumu'. Dalam istilah nahwu ada istilah ketika membahas al-mamnu'u minas sarfi sighat muntahal jumu', yaitu bentuk jamak yang paling akhir. Nah, ini sighat muntahal jumu'. Jadi bentuk jamak yang paling akhir. Secara bahasa demikian, sighat itu bentuk, ya. Muntaha itu akhir atau puncak, ya. Al-jumu' itu ya jamak. Jadi dia bentuk jamak yang paling akhir. Bagaimana sighat muntahal jumu' itu? Ala wazni mafa'ila. Jadi sighat muntahal jumu' di sini disebutkan di kitab Muyassar, dia mengikuti wazan. Dalam bahasa Arab ada istilah wazan atau pola suatu kata. Jadi pola katanya itu adalah mafa'ila. Ini pola yang pertama, mafa'ila. Jadi kalau ada kata-kata yang kita samakan atau dia itu memiliki pola yang sama dengan mafa'ila, maka dia kita katakan adalah sighat muntahal jumu' yang tidak boleh ditanwin. Contohnya masajidah, ya kan? Masjid-masjid. Ia adalah jamak dari masjidun. Kalau satu masjid itu namanya masjidun, kalau banyak masjid adalah masajidah atau masajidu. Nanti tinggal ketika dia masuk ke dalam kalimat. Kalau belum masuk ke dalam kalimat, maka hendaknya i'rabnya adalah marfu', masajidu. Tetapi sudah masuk ke dalam kalimat, maka tergantung posisi masajid ketika di dalam kalimat. Jadi ini namanya sighat muntahal jumu'. Kemudian wazan yang kedua adalah mafa'ila, ya kan? Mafa'ila. Jadi mim, fa, alif, ain, ya, kemudian lam. Jadi mafa'ila. Contohnya di sini dananiro, jamak dari dinarun, ya, dananiro, ya, banyak dinar. Maka ini wazan atau pola untuk sighat muntahal jumu'. Untuk mudahnya, bahwasanya yang penting dihafalkan ketika membahas sighat muntahal jumu', bahwasanya jika kita menemui suatu kata yang dia polanya, pola kata tersebut, yakni wazan kata tersebut mengikuti wazan yang pertama mafa'ila, yang kedua mafa'ila, maka dia dihukumi sebagai sighat muntahal jumu'. Dan sighat muntahal jumu' merupakan bagian dari mamnu' minas sarf. Dan kaedahnya mamnu' minas sarf adalah isim yang tidak boleh ditanwin dan tanda majrurnya adalah dengan fathah. Jika nanti memenuhi dua syarat, insya Allah akan disebutkan. Jadi hukum asalnya mamnu' minas sarf itu pertama dia tidak boleh ditanwin, ini untuk selamanya nggak boleh ditanwin. Yang kedua tanda majrurnya, misalnya ketika kemasukan huruf jar, dia tanda majrurnya adalah dengan fathah, bukan kasroh. Jadi itulah sighat muntahal jumu'. Jadi kalau kita mengatakan misalnya, ya kan, sholaitu, saya sholat, ya kan, fi masajidah, ya, kemasukan fi. Sholaitu fi masajidah, saya sholat di masjid-masjid. Karena di sini, ya kan, masajidah adalah sighat muntahal jumu', mengikuti wazan mafa'ila, meskipun kemasukan fi, yang fi tersebut adalah huruf jar, ya. Fi adalah huruf jar yang dia seandainya masuk ke isim mufrad, ya, ke isim mufrad, maka dia menjadikan isim mufrad tersebut majrur dengan tanda kasroh. Akan tetapi karena masajidah dia adalah sighat muntahal jumu', dan sighat muntahal jumu' itu bagian dari mamnu' minas sarf, maka tanda majrurnya dengan fathah. Oleh karena itu kita mengatakan sholaitu, saya telah sholat, fi masajidah, di masjid-masjid. Demikian. Atau misalnya contoh yang mengikuti wazan mafa'ila adalah masobiha. Masobiha jamak dari misbahun, ya. Misbah, jadi misbahun itu adalah lentera, ya. Lentera. Nah, lentera-lentera atau cahaya-cahaya itu
masobiha, ya kan? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yaitu di surat Al-Mulk, di sana disebutkan yaitu walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasobiha, ya kan? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasobiha. Kemasukan huruf jar ba maka dibaca bimasobiha, bukan bimasobihi. Kenapa? Karena masobiha dia adalah kata yang mengikuti wazan mafa'ila. Dan kata yang mengikuti wazan mafa'ila itu namanya sighot muntahal jumu'. Sedangkan sighot muntahal jumu' itu bagian dari mamnu' minas shorf, yang ketika majrur kemasukan huruf jar tandanya dengan fathah. Oleh karena itu walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasobiha. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya untuk mamnu' minas shorf kita lihat wazan atau pola kata tersebut supaya memudahkan bagi kita untuk mengetahui ini itu termasuk yang mana. Kemudian kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan yang berikutnya yaitu mamnu' minas shorf yang dia itu karena satu sebab. Yang kedua namanya adalah alifut ta'nitsi al-maksuratu. Jadi alif ta'nis maksurah. Kita masih ingat ada istilah isim maksur, kemudian ada istilah alif ta'nis maksurah. Apa itu alif ta'nis maksurah? Alif ta'nis maksurah adalah isim yang diakhiri oleh alif maksur. Isim yang diakhiri oleh alif maksur, dan alif maksur itu merupakan salah satu tanda ta'nis. Jadi suatu kata dalam bahasa Arab, suatu kata ya, isim ya, suatu kata dan dia isim dihukumi muannas. Di sana ada 3 tanda. Tanda ta'nis itu ada 3. Yang pertama tak marbutoh, misalnya jannatun, ya, tak marbutoh. Madrasatun, maka ini dihukumi muannas, kata tersebut dihukumi muannas. Yang kedua alif ta'nis maksurah, ya, inilah alif ta'nis maksurah. Misalnya contohnya hubla, ya, hamil, ya kan, hubla, sughra, kecil, kubro, besar, ukhra, yang lain. Ini semuanya yang seperti ya tersebut namanya alif ta'nis maksurah. Jadi namanya adalah alif ta'nis maksurah. Oleh karena itu tidak boleh ditanwin, kita mengatakan hublan, ya, sughron, kubron, maka ini tidak boleh karena dia termasuk alif ta'nis maksurah. Jadi hubla ini alif ta'nis maksurah. Apa bedanya dengan isim maksur? Maka kita katakan alif ta'nis maksurah itu merupakan bagian dari isim maksur, dan tidak setiap isim maksur itu alif ta'nis maksurah. Jadi di sana ada isim maksur yang boleh ditanwin. Jadi di sana ada isim maksur yang boleh ditanwin. Maka hubla itu juga namanya isim maksur, tetapi alifnya alif ta'nis maksurah. Dia menunjukkan perempuan. Jadi untuk lebih mudahnya maka alif ta'nis maksurah itu mengikuti wazan, ya, mengikuti pola kata fu'la. Kalau ada pola kata fu'la setelah lam ada alif maksurah, maka dia itu adalah alif ta'nis maksurah. Jadi hubla nggak boleh kita tanwin hublan, demikian. Nggak boleh kita tanwin menjadi hublan, karena dia alif ta'nis maksurah. Demikian juga surah, kubro sama ukhra. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mamnu' minas shorf disebabkan oleh satu sebab yang kedua. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, namanya alifut ta'nitsi al-mamdudatu, alif ta'nis mamdudah. Itu alif ta'nis yang diakhiri oleh hamzah. Jadi setelah alif ta'nisnya itu ada huruf hamzah.
Oleh karena itu dikatakan dia alif ta'nis mamdudah itu adalah suatu kata yang diakhiri oleh hamzah. Jadi setelah alif ta'nisnya itu ada huruf hamzahnya. Contohnya sofra'u, artinya kuning. Bayda'u, ya, putih. Sauda'u, hitam. Hamra'u, merah. Semua kata-kata ini dia namanya alif ta'nis mamdudah. Tidak boleh ditanwin, ya, tidak boleh ditanwin karena alif ta'nis mamdudah termasuk bagian dari mamnu minas shorf. Jadi sofra'u, bayda'u, sauda'u, hamra'u, nama-nama warna, ya, warna. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu kita bahwasanya yang alif ta'nis mamdudah apabila kata tersebut mengikuti wazan fa'la'u, ya, mengikuti wazan fa'la'u, ini maka alif ta'nis mamdudah. Nanti bentuk mudzakarnya dia ada bentuk mudzakarnya. Mudzakarnya mengikuti wazan, ya. Sofra'u itu menjadi asfaru, maka mengikuti wazan af'alu. Jadi sofra'u itu bentuk muannas, bentuk mudzakarnya adalah asfaru. Bayda'u abyadu, sauda'u aswadu, hamra'u ahmaru. Jadi kita hafalkan di sini sofra'u, bayda'u, sauda'u sama hamra'u. Semuanya dikatakan mamnu minas shorf karena satu sebab. Sebabnya apa? Alif ta'nis mamdudah. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke al-mamnu'u minas shorfi bisababaini, yaitu mamnu' minas shorf yang disebabkan karena dua sebab. Ada dua. Yang pertama adalah al-wasfu, yang kedua adalah al-alam. Jadi yang pertama adalah sifat, yang kedua adalah nama, ya, baik itu nama orang, ya kan, nama kota atau yang lainnya. Yang jelas dia nama. Kemudian al-wasfu untuk sifat ini terbagi lagi menjadi tiga. Di sini disebutkan ada 1, 2, 3. Yaitu yang pertama al-wasfu ma'al adali. Jadi sebab yang pertama adalah sifat, sebab yang kedua adalah adal. Apa itu adal? Adal itu adalah perpindahan atau pergeseran dari satu pola ke pola yang lain, dari satu pola kata ke pola yang lain, maka ini namanya adal. Jadi perpindahan pola, inilah namanya adal. Jadi contohnya misalnya di sini masna, di adal, al-wasfu ma'al adal, ini untuk bilangan 1 sampai 10. Masna itu artinya dua. Jadi masna itu artinya adalah dua. Berasal dari kata isnani, ya kan? Isnani, dua. Jadi perpindahan dari pola isnani menjadi masna ini namanya adal. Dan dia sifat, menunjukkan sifat, masna. Misalnya Rasulullah SAW ketika menunjukkan bagaimana cara sholat malam, beliau mengatakan sholatul laili masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Jadi masna yang pertama, seandainya Rasulullah SAW hanya mengucapkan sholatul laili masna, sholat malam itu masna artinya dilaksanakan 2 rakaat. Jadi sifat sholat malam itu dilaksanakan 2 rakaat. Sedangkan masna yang kedua itu namanya taukid, dia untuk menguatkan bahwasanya sungguh sholat malam itu dilaksanakan 2 rakaat. Oleh karena itu masna itu tidak boleh ditanwin masnan misalnya, karena dia mamnu minas shorf, yang disebabkan yaitu oleh 2 sebab. Sebab yang pertama al-wasfu, yang kedua adal, karena dia sifat. Yang kedua adal, yaitu perpindahan dari pola ithnani menjadi masna. Contoh yang berikutnya sulasa. Sulasa itu artinya 3. Jadi 3. Berasal dari salasatun menjadi sulasa atau sulasu. Jadi pola yang dituju, ya, pola yang dituju atau wazan untuk pola yang dituju itu ada 2. Yang pertama mengikuti wazan fu'alu, yang kedua mengikuti wazan maf'alu.
Jadi yang pertama mengikuti wazan fu'alu, yang kedua maf'alu. Oleh karena itu salah satu tiga, nanti al-wasfu ma'al adalnya bisa menjadi thulatsu atau maf'latsu. Karena dia mengikuti dua wazan. Jadi wazan yang dituju itu ada dua, fu'alu atau maf'alu. Ruba'u, ya, 4 dari arba'atun. Maka boleh kita katakan ruba'u atau marba'u. Ruba'u atau marba'u. Di sini disebutkan ruba'a, ya, enggak masalah. Yang jelas nanti ketika dia masuk ke dalam kalimat, kita bagaimana membacanya. Jadi ini al-wasfu ma'al adal. Jadi dia dikatakan mamnu' minas shorf karena dua sebab. Apa saja sebabnya? Sebab yang pertama dia sifat, sebab yang kedua dia adal, yaitu perpindahan pola. Dan pola yang dituju untuk al-wasfu ma'al adal ada dua. Yang pertama polanya adalah fu'alu, yang kedua polanya adalah maf'alu. Kemudian yang kedua, al-wasfu ma'al wazni fi'li, yaitu sifat dengan wazan fi'il. Yang menunjukkan sifat mengikuti wazan fi'il. Contohnya ahsanu, artinya paling baik atau lebih baik. Akbaru, paling besar atau lebih besar. Asgharu, paling kecil atau lebih kecil. Nanti ada, kalau kita belajar shorof, ada pola fi'il madi, yaitu af'ala. Maka di sini ahsanu, akbaru, asgharu, dia mengikuti polanya fi'il madi, af'ala. Nah, dikatakan dia itu mamnu' minas shorf karena dua sebab. Sebab yang pertama dia sifat, ya kan, ahsanu, paling baik atau lebih baik, ya, sifat. Yang kedua dia mengikuti pola atau wazan dari suatu fi'il, yaitu fi'il madi di sini, af'ala. Atau nanti kita katakan dia namanya isim tafdil. Nanti ada istilah demikian. Yang ketiga yaitu al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nuni. Sifat yaitu dengan tambahan alif dan nun. Jadi sebab yang pertama dia sifat, sebab yang kedua ada tambahan alif dan nun. Maka ini dikatakan al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nuni. Contohnya sakronu, ya kan? Sakron, ya kan? Orang yang mabuk, ya, sakron. Ghadbanu, ya kan? Marah. Sab'anu, yang kenyang. Rahmanu juga demikian. Yani Rahmanu itu al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nun. Sakron, ghadban, sab'an, ini semuanya mamnu' minas shorf karena dua sebab. Yaitu sebab yang pertama adalah al-wasfu, sebab yang kedua biziyadati al-alifi wan nun, yaitu ada tambahan alif dan nun. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan ringkas untuk mamnu' minas shorf karena dua sebab, yaitu al-wasfu, yaitu ada tiga. Al-wasfu ma'al adal, contohnya mathna, thulatsa, ruba'a, yaitu dia semua bilangan dari 1 sampai 10 dan wazan yang dituju. Jadi adalnya itu perpindahan polanya, pola yang dituju mengikuti pola fu'alu atau maf'alu. Yang kedua al-wasfu ma'al wazni fi'li, sifat dengan wazan fi'il. Nanti wazan fi'il af'ala, maksudnya adalah wazan fi'il madi af'ala. Yang ketiga al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nun, yaitu sifat dengan ketambahan alif dan nun. Contohnya sakron, ghadban, sab'an. Ya sifat dengan ketambahan alif dan nun. Atau boleh kita katakan dia mengikuti wazan fa'lanu yang bentuk mu'anasnya fa'la. Jadi sakron itu dari sakro, ghadba itu bentuk mu'anasnya, sab'a, demikian. Kemudian kita lanjutkan yang karena dua sebab, yang kedua yaitu al-alam, nama. Ini terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama al-alamu ma'al adali, jadi nama dengan adal. Jadi sebab yang pertama adalah nama, sebab yang kedua adal. Adal tadi apa? Yaitu perpindahan pola dari satu pola ke pola yang lain. Untuk nama, maka itu cuma ada dua kemungkinan. Jadi perpindahan dari pola fa'ilun menjadi fu'alu. Ini untuk al-alam ma'al adal. Jadi pola awalnya itu adalah fa'ilun, kemudian pola yang dituju adalah fu'alu.
Ini adalah al-alam al-adal. Contohnya Umaru, itu aslinya berasal dari Amirun, menjadi Umaru. Nama, ya, Umar nama. Zufaru berasal dari Zafirun. Zuhalu berasal dari Zahilun. Maka ini kita katakan dia al-alam ma'al-adal. Yang pertama adalah dia menunjukkan nama. Yang kedua, bahwasanya Umaru itu aslinya dari Amirun. Jadi pola awalnya adalah fa'ilun, sedangkan pola yang kita tuju itu fu'alu. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-alamu ma'a wazni fi'li, yaitu nama mengikuti wazan fi'il. Jadi sebab yang pertama dia nama, yang kedua ada pola fi'il, mengikuti polanya fi'il. Contohnya Ahmadu, dia mengikuti pola fi'il madi af'ala. Yazidu, dia mengikuti pola fi'il mudhari yaf'ilu. Ada orang namanya Yazid, ya. Yazidu, misalnya nggak boleh, misalnya Yazid telah datang, nggak boleh kita katakan ja'a Yazidun. Salah. Kenapa? Karena Yazidu dia termasuk mamnu minas shorf. Mamnu minas shorf yang mana? Karena dua sebab. Yaitu dua sebab yang mana? Alam ma'a wazni fi'li, yaitu nama dengan wazan fi'il. Ahsanu juga demikian. Misalnya ada orang namanya Ahsan. Jadi Ahsanu ini bisa dilihat. Dia bisa al-wasfu ma'al adal atau al-alam ma'al al-wasfu ma'al wazni fi'li atau al-alam ma'al wazni fi'li. Nanti dilihat dia nama atau sifat. Kemudian kita lanjutkan untuk al-alam yang ketiga adalah al-alam ma'a ziyadatil alifi wan nun, yaitu nama ketambahan alif dan nun. Dia menunjukkan nama, ya, misalnya nama orang, kemudian ketambahan alif dan nun. Contohnya Utsmanu, ya, Sufyanu, Sulaimanu. Maka ini semuanya dia nama, kemudian ketambahan alif dan nun. Alif dan nunnya itu adalah zaidah, tambahan. Utsmanu, Sufyanu, Sulaimanu, Marwanu, Sulaimanu, ya, banyak sekali. Atau Salmanu. Ini semuanya adalah al-alam ma'a ziyadatil al-alifi wan nun. Yang keempat, al-alamu ma'at ta'nis. Al-alamu ma'at ta'nis. Jadi nama dengan tambahan ta'nis. Nama ada ta'nisnya, ada tanda perempuannya. Dan ta'nis di sini dijelaskan contohnya adalah Aisyatu, Fatimatu, Mughiratu. Ini semuanya diakhiri oleh tak marbutoh. Dan tak marbutoh itu salah satu tanda dari ta'nis. Salah satu tanda dari ta'nis itu adalah tak marbutoh. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi Aisyatu dia itu nama perempuan sekaligus lafadznya adalah lafadz perempuan. Ada tak marbutohnya. Fatimah itu juga demikian. Dia nama khusus untuk perempuan sekaligus lafadz katanya diakhiri oleh tak marbutoh. Maka dia dikatakan, ya kan, mu'annas lafdon wa ma'nan. Jadi lafadznya itu mu'annas, demikian juga maknanya. Mughiratu, mughirah itu lafadznya itu perempuan tapi untuk laki-laki. Maka dia dikatakan, ya kan, mu'annasun lafdon, ya kan, lafadznya itu mu'annas tapi maknanya itu mudzakkar. Oleh karena itu para ulama nahwu menyebutkan bahwasanya al-alamu al-mu'annasu salasatu anwa'in. Nama untuk mu'annas itu ada 3 macam. Yang pertama, mu'annasun fil lafdi wal makna. Jadi mu'annas dalam lafadz dan maknanya. Jadi lafadznya itu benar-benar mu'annas. Ada tak marbutoh, demikian juga itu dikhususkan untuk mu'annas. Misalnya Fatimatu, Aisyatu, Khadijatu, ya kan, Hafsatu. Maka ini semuanya dia itu kita katakan dia mu'annas baik lafadz maupun maknanya. Lafadznya dikatakan mu'annas karena ada tak marbutoh. Yang kedua, maknanya dikatakan mu'annas karena merupakan nama khusus untuk perempuan. Kemudian yang kedua, mu'annasun fil lafdi faqat. Mu'annas dalam lafadz saja. Jadi mu'annas dalam lafadz, akan tetapi maknanya
laki-laki. Contohnya hamzatu, hamzah. Ada tak marbutohnya, akan tetapi hamzah itu nama untuk laki-laki. Tolhatu misalnya, tolhah, itu juga diakhiri oleh tak marbutoh, tapi dia nama untuk laki-laki. Ini semuanya termasuk mamnu minas sorf, al-alam ma'at ta'nis. Misalnya lagi usamatu, ya kan, ubaidatu, ini semuanya adalah al-alam ma'at ta'nis, akan tetapi mu'annas fil lafz, mu'annas fil lafdi, dalam lafadznya, tapi tidak dalam maknanya. Kemudian yang ketiga adalah mu'annasun fil makna faqat. Mu'annas dari sisi makna saja, lafadznya itu tidak menunjukkan mu'annas, akan tetapi maknanya itu mu'annas, yaitu kata tersebut digunakan untuk khusus untuk perempuan. Contohnya misalnya Maryamu, diakhiri oleh mim, bukan tak marbutoh, bukan alif ta'nis maksuroh atau alif ta'nis mamdudah. Maka dia kita katakan Maryamu itu dia mu'annas fil makna, karena Maryam itu nama khusus untuk perempuan. Zainabu juga demikian. Zainabu diakhiri oleh ba, tidak ada tak marbutohnya. Ini sama, dihukumi mamnu minas sorf al-alam ma'at ta'nis. Di pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk al-alamul mu'annats salah satu anwa. Jadi untuk nama perempuan itu ada 3 macam. Itu baik lafaz maupun maknanya itu perempuan, menunjukkan perempuan. Fatimatu, Khadijatu, Aisyatu. Kemudian yang kedua, lafaznya saja menunjukkan perempuan, akan tetapi nama tersebut digunakan untuk laki-laki. Usamatu, Ubaidatu, Muawiyatu, ya, Hamzatu, Tolhatu. Kemudian yang ketiga, dalam lafaznya tidak menunjukkan perempuan, akan tetapi nama tersebut digunakan khusus untuk perempuan. Maryamu, Zainabu, Su'adu, demikian. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, al-alamu ma'al ujmati, nama ajam. Jadi nama yang digunakan oleh orang non-Arab. Jadi nama tersebut ajam, non-Arab. Contohnya Ibrahimu, Ismailu, Yusufu, ini dihukumi nama ajam. Maka tidak boleh ditanwin. Ibrahimun, Ismailun, Yusufun, nggak boleh. Karena dia merupakan nama ajam, ya, nama ajam, nggak boleh ditanwin, nggak boleh ditanwin. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah contoh untuk al-alam ujmah, nama ajam. Dan para ulama nahwu mengatakan bahwasannya semua nama nabi, ya, semua nama rasul, ya, semua nama rasul, ada 25 rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, itu semuanya nama ajam, ya kan, kecuali 4, ya, kecuali 4. Yang pertama Muhammadun, yang kedua Solihun, yang ketiga Su'aibun, yang keempat Hudun. Ini 4 nama ini adalah nama Arab, nama Arab. Muhammadun, Solihun, Su'aibun, sama Hudun. Oleh karena itu bisa ditanwin. Dan dia ada nama ajam, 2 nama rasul dia nama ajam, akan tetapi ditanwin juga. Kenapa? Karena terdiri dari 3 huruf dan huruf tengahnya sukun, yaitu Nuhun sama Lutun. Ini juga nama rasul yang ditanwin, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keenam, al-alamu ma'at tarkib majazi. Dia nama, kemudian ada tarkib majazi. Tarkib majazi itu 2 kata kemudian jadi 1, ya, 2 kata jadi 1. Itu namanya tarkib majazi. Jadi 2 kata sama-sama isim kemudian jadi 1. Misalnya di sini contohnya ba'la baka. Aslinya dari ba'la sama baka kemudian menjadi ba'la baka. Ini berasal dari 2 kata kemudian menjadi 1. Ini namanya tarkib majazi. Jadi ba'labak, nah, ba'labaka itu merupakan nama kota. Hadro mautu juga demikian. Dari hadro sama maut, sama mautu dia juga nama kota. Nama kota di Yaman. Maka ini contoh dari al-alam ma'at tarkib majzi. Oleh karena itu dia tidak boleh ditanwin. Jadi dia dihukumi mamnu minas sarf karena
dua sebab. Sebab yang pertama adalah nama, ini nama kota. Sebab yang kedua dia yaitu ada tarkib majazi, yaitu dua isim yang asalnya dari dua isim kemudian digabung menjadi satu. Pendengar hadirin muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perincian untuk al-mamnu'u minas sarfi. Saya ingatkan bahwasanya mamnu' minas sarf terbagi menjadi dua. Yang pertama karena satu sebab, yang kedua karena dua sebab. Jadi dia tidak boleh ditanwin, serta ketika majrur tandanya kasroh, itu yang pertama disebabkan oleh satu sebab saja, yang kedua dua sebab. Yang satu sebab ada tiga, yang pertama sigot muntahal jumu', yang kedua alif ta'nis maksurah, yang ketiga alif ta'nis mamdudah. Sedangkan yang dua sebab ada dua, yang pertama al-wasfu, yang ketiga al-alam. Untuk al-wasfu terbagi lagi menjadi tiga, al-wasfu ma'al adal, al-wasfu ma'al wazni fi'li, al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nun. Sedangkan untuk yang alam itu terbagi menjadi 6, banyak sekali ya. Al-alam ma'al adal, al-alam ma'al wazni fi'li, al-alam ma'a ziyadatil alifi wan nun, al-alam ma'at ta'nis, al-alam ma'al ujmah, yang terakhir al-alam ma'at tarkibi majazi. Al-alam ma'at tarkibi majazi. Semuanya ini totalnya ada 12. Ini dinamakan al-mamnu'u minas sarfi, yaitu isim yang selamanya tidak boleh ditanwin dan tanda majrurnya dengan kasroh. Ini mamnu' minas sarf. Pendengar hadirin muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir untuk pagi hari ini, yaitu surutul mamnu'i minas sarfi. Syarat-syarat mamnu' minas sarf. Tadi kita katakan bahwasanya definisi mamnu' minas sarf adalah al-ismu alladzi la yadkhulu alaihi at-tanwinu, yaitu isim yang tidak masuk padanya tanwin. Ini selamanya, yang mamnu' minas sarf itu selamanya tidak boleh ditanwin. Dan tanda majrurnya mamnu' minas sarf adalah dengan kasroh. Ini tanda majrurnya, hukum asalnya isim layan sharif ketika dia majrur adalah dengan kasroh, jika memenuhi syarat di bawah ini. Oleh karena itu di sini penulis menyebutkan surutul mamnu'i minas sarfi, syarat mamnu' minas sarf. Maksudnya di sini adalah mamnu' minas sarf ini tanda majrurnya dengan fathah jika memenuhi dua syarat. Jika tidak memenuhi dua syarat ini, maka tanda majrurnya sebagaimana isim yang lain, yaitu dengan kasroh, seperti isim mufrad, yaitu dengan kasroh. Yang pertama, apa syaratnya? Alla yakuna mudhofan. Mamnu' minas sarf tersebut tidak boleh dalam keadaan mudhof. Jadi tanda majrurnya dengan fathah, syarat yang pertama tidak boleh dalam keadaan mudhof, disandarkan ke kata yang lain. Artinya ketika mamnu' minas sarf tersebut mudhof, disandarkan ke kata yang lain, maka nanti tandanya bukan fathah, tanda majrurnya bukan fathah, akan tetapi kasroh. Kita lihat contohnya. Mislu sholaitu fi masajida, ya, saya sholat di masjid-masjid. Masajida mengikuti wazan mafa'ilah. Dan kata yang mengikuti wazan mafa'ilah tadi kita katakan dia sigot muntahal jumu'. Dan sigot muntahal jumu' merupakan bagian dari mamnu' minas sarf karena satu sebab. Oleh karena itu dia selamanya tidak boleh ditanwin, dan ketika majrur tandanya adalah fathah. Jadi sholaitu fi masajida, meskipun kemasukan fi maka dia dibaca masajida. Oleh karena itu kalau kita mau mengi'rab masajida, masajida i'rabnya majrurun. Jadi i'rabnya dia majrurun bil fathati. Dia majrur dengan tanda fathah li'annahu al-mamnu'u minas sarfi, karena masajida adalah mamnu' minas sarf. Jadi sholaitu fi masajida. Di sini dia memenuhi syarat, yaitu masajida titik, tidak disandarkan ke kata yang lain. Beda dengan contoh yang bawah. Sholaitu fi masajidihim. Saya sholat di masjid-masjid mereka, disandarkan ke dhamir him.
Maka bacanya fi masajidihim, bukan fi masajidahum. Kenapa demikian? Karena tidak memenuhi syarat. Ini syarat yang pertama, alla yakuna mudhofan, tidak boleh dalam keadaan mudhof. Jadi tanda majrurnya dengan fathah itu syaratnya tidak boleh dalam keadaan mudhof. Kalau dia mudhof, tanda majrurnya dengan kasroh. Oleh karena itu, yang benar kita katakan shallaitu fi masajidihim. Fi masajidi, masajidi disandarkan ke him. Insya Allah jelas. Yang kedua, alla yakuna mujarradan min al. Ayyakuna, bukan alla yakuna. Ayyakuna mujarradan min al. Hendaknya mamnu minas sarf tersebut terbebas dari al. Enggak boleh ada alif lam. Jadi dia kata tersebut enggak boleh ada alif lam. Artinya kalau kemasukan alif lam, tanda majrurnya menjadi kasroh. Contoh, ta'allamtu fi madarisa. Saya belajar fi madarisa. Madarisa merupakan bentuk jamak dari madrasatun. Ya, madrasatun, sekolahan. Jamaknya dia bentuknya sihut muntahal jumuk mengikuti wazan mafa'ila, yaitu madarisa. Karena dia mamnu minas sarf, meskipun kemasukan huruf jar fi dan dia tidak terdapat alif lam maupun mudhof, maka kita katakan ta'allamtu fi madarisa. I'rabnya madarisa di sini majrur, ya kan? Majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu. Majrur dan tanda majrurnya adalah dengan fathah li'annahu mamnu'un minas sarfi, karena dia mamnu' minas sarf. Tidak apabila kemasukan al, kemasukan alif lam, menjadi ta'allamtu fil madarisi. Saya telah belajar di sekolahan. Dibacanya fil madarisi, bukan fil madarisa. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat, yaitu dia kemasukan al. Contoh yang lain misalnya an mughirota, di sini disebutkan dari mughirah, kemasukan huruf jar an. Karena dia mamnu minas sarf, maka tanda majrurnya dengan fathah. Anil mughirati, dari mughirah, karena dia kemasukan alif lam, ya, maka tanda majrurnya dengan kasroh. Dengar di Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dua syarat untuk mamnu minas sarf. Jadi mamnu minas sarf itu isim yang tidak boleh ditanwin dan tanda majrurnya dengan fathah. Untuk yang kedua, yaitu tanda majrurnya dengan fathah jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama tidak mudhof, yang kedua tidak kemasukan alif lam. Artinya apabila mamnu minas sarf tersebut dia mudhof atau kemasukan alif lam, maka tanda majrurnya bukan fathah, akan tetapi kasroh. Kemudian yang terakhir at-tamrinu, tamrin, latihan. Udkur al-illata allati tamna'u minas sarfi fi ma ya'ti. Sebutkan illah, sebab kata-kata tersebut mengapa dihukumi mamnu minas sarf. Yang pertama sufla. Jadi sufla dia dihukumi mamnu minas sarf karena alif ta'nis maksurah. Sufla, alif ta'nis maksurah, artinya rendah. Hamra'u, karena dia apa? Hamra tadi termasuk al wasfu atau alif ta'nis mamdudah. Kita katakan hamra itu adalah alif ta'nis mamdudah, yaitu diakhiri oleh alif dan setelah alif ada huruf hamzah. Asya'u juga demikian, alif ta'nis mamdudah. Mawani'u dia sihut muntahal jumuk mengikuti wazan mafa'ilu. Akhnasu artinya paling akhir, dia adalah al-wasfu ma'al wazni fi'li. Nu'manu, ya kan, al-alam ma'a ziyadatil alifi wan nun. Afdalu al-wasfu ma'al wazni fi'li. Su'batu al-alam ma'at ta'nis. Ishaku al-alam ma'al ujmah. Kaslanu, ya kan, kaslan al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nun. Ma'ti kariba dia al-alam ma'a tarkibi majzi. Khumasa, ya kan, al-wasfu ma'al adal. Israfilu al-alam ma'al ujmah. Maqaidu sigot muntahal jumuk. Maqaid jamak tasih dari mak'adun. Tempat duduk. Pendengar di Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit pembahasan dan perincian tentang mamnu minas sarf. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kefahaman bagi kita semuanya. Ya, jika ada kesalahannya, kekurangannya apa yang telah kami jelaskan, ya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikianlah sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian pada pembahasan pagi hari ini, belajar bahasa Arab ilmu nahwu yang diambil dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, yang disampaikan oleh pemateri Ustaz Didik Syadi hafizahullah taala. Baik, Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk melalui kontak ping box dan kita bacakan pertanyaannya dari hamba Allah. Ustaz, mengenai al-alam ma'at-ta'nis, apakah ada tanda-tandanya atau tanda lain selain tak marbutah? Kemudian selanjutnya Ustaz, apakah al-alam ma'al ujmah ada standar khusus, suatu kata bisa disebut dengan ujmah? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Untuk al-alam ma'at-ta'nis tadi kita jelaskan bahwasannya ada 3 perincian. Al-alam ma'at-ta'nis, jadi nama yang pertama adalah nama, yang kedua at-ta'nis. Ya, permasalahan at-ta'nis ini ada 2, ada perinciannya, yaitu karena memang lafadznya ta'nis, yaitu lafadz nama tersebut memang mengandung ta'nis, yaitu ada tak marbutohnya. Misalnya tadi kita contohkan Fatimatu, Aisyatu, Khadijatu, ya kan? Hafsatu, maka ini semuanya al-alam ma'at ta'nis, baik karena dia itu nama tersebut memang lafadznya mu'annas, ya, lafadznya mu'annas ada tanda tak marbutohnya, dan memang nama tersebut digunakan khusus untuk nama wanita, maka ini dihukumi al-alam ma'at ta'nis, lafdon wa maknan. Kemudian yang kedua yaitu al-alam ma'at ta'nis yang dia itu cuma maknanya saja yang mu'annas, tapi lafadznya bukan mu'annas. Contohnya Maryamu Zainabu Su'adu. Jadi Maryam ini nama khusus untuk perempuan, akan tetapi dia lafadznya tidak ada tak marbutohnya, maka dia tetap dihukumi mamnu' minas sharf, tidak boleh ditanwin. Maryamu Zainabu Su'adu. Kemudian yang ketiga, dia al-alam ma'at ta'nis di sini lafdon la maknan. Dia lafadznya saja akan tetapi maknanya digunakan untuk nama laki-laki. Usamatu, Ubaidatu, Muawiyatu, Talhatu, ini semuanya dia nama untuk laki-laki, akan tetapi karena mengandung tak marbutoh, ya, mengandung tak marbutoh, maka dia dihukumi al-alam at-ta'nis dan termasuk mamnu minas sharf. Maka demikian. Jadi kaidahnya demikian. Ada tak marbutohnya tersebut atau dia memang nama khusus untuk perempuan. Kemudian untuk nama ajam, jadi wallahu taala alam, untuk nama ajam, maka apabila nama tersebut memang bukan nama khusus yang berasal dari Arab untuk orang-orang Arab, maka dihukumi nama ajam. Misalnya nama-nama orang Indonesia, ya kan? Nama orang Indonesia Agus misalnya, maka dia nama ajam, ya. Karena orang Arab nggak ada yang namanya Agus atau demikian. Jadi untuk perinciannya wallahu taala a'lam. Jadi untuk nama ajam kita jelaskan bahwasanya nama tersebut memang berasal dari nama yang bukan dari Arab. Ini namanya nama ajam. Kalau nama-nama Arab misalnya Muhammadun, Zaidun, Aliyun, ya, Su'aibun, Solihun, ini nama-nama memang berasal dari Arab. Wallahu a'lam. Baik, sudah ada pertanyaan kembali. Saya bacakan pertanyaannya yang berkaitan tentang syarat-syarat mamnu minas sharf. Di sana disebutkan yang pertama tentang tidak boleh distandarkan atau mudhaf. Bisa dijelaskan sekali lagi Ustaz tentang syarat yang pertama ini dan contoh untuk pembahasan ini? Jadi kita katakan bahwasannya definisi mamnu minas sharf adalah isim yang tidak boleh ditanwin. Ini yang pertama. Jadi isim yang selamanya tidak boleh ditanwin. Yang kedua, ketika majrur tandanya adalah dengan fathah. Nah, ketika majrurnya mamnu minas sharf dengan fathah, ini jika memenuhi 2 syarat. Dan syarat yang pertama, dia tidak boleh mudhaf. Artinya, kalau mamnu minas sharf tersebut mudhaf, yakni posisinya mudhaf disandarkan ke kata yang lain, tandanya bukan fathah, tanda majrurnya, akan tetapi dengan kasroh. Maka kalau kita lihat di kitab Muyassar, contohnya misalnya ketika dia tidak disandarkan ke kata yang lain, sholaitu fi masajidah,
Masajida titik ya, setelahnya nggak ada kata yang lain, nggak disandarkan ke kata yang lain. Maka fi masajida membacanya. Dan masajida di sini i'rabnya majrur bil fathati, majrur dengan tanda fathah. Beda dengan ketika disandarkan ke kata yang lain. Sholat itu fi masajidihim, nggak boleh fi masajidahum. Kenapa? Kok menjadi dibaca masajidi padahal mamnu minas shorf? Karena tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu masajidi di sini disandarkan ke him. Maka demikian. Jadi tanda majrurnya menjadi kasroh. Syarat mudhof itu tidak boleh ada alif lam. Nggak mungkin kita mengatakan sholaitu fil masajidihim, ya, nggak mungkin. Kenapa? Karena mudhof syaratnya dia tidak boleh ada alif lam. Jadi kita pilih, ya kan, alif lamnya dihilangkan kalau dia mudhof. Atau kalau nggak mudhof, kalau mau menjadikan dia munsorif, ya bisa. Atau kalau kita mau menjadikan dia majrurnya dengan tanda kasrah, maka diberikan alif lam. Wallahu a'lam. Iya, baik, saat kita cukupkan kajian di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kajian akan kami lanjutkan pada pertemuan esok hari di jam yang sama, yaitu pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, saudara muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kita tutup subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu